Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah tanazzuhuhu tanazzuhullahi an kaunihi aslan li far'in aw far'an li aslin. Tanazzuhullahi, kesucian Allah, an kaunihi, dari adanya Allah, aslan, sebagai asal, li far'in, bagi suatu cabang, au far'an, atau sebagai cabang, li aslin, bagi suatu asal. Maksud dengan judul ini bahwa Allah bukan asal bagi sesuatu, juga bukan berasal dari sesuatu. Wa qad tanazzahallahu ta'ala an walidin. Bait syairnya Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Munazzahan awsafuhu saniyah am diddin aw shibhin syarikin mutlaqa walidin kadzal walad wal asdiqa. Allah Maha Suci dari al-walid wal walad, dari orang tua dan anak, wal asdiqa, dan dari teman-teman. Wa qad tanazzaha Allah, dan benar-benar Maha Suci Allah, an walidin, dari orang tua. Fala yajuzu, maka tidak boleh, ayyakuna, bahwa adanya Allah, munfasilan, terpisah, wa nasyi'an, dan terjadi, an ghairin, dari yang lain, wala muftaqiran, dan tidak membutuhkan oleh Allah, ila sababin, kepada sebab, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Li'annahu, karena dia Allah, law kana, jika adanya Allah, kadzalika, seperti demikian itu, butuh kepada sebab atau butuh kepada yang lain, lama kana wajibal wujudi, maka tidaklah adanya Allah itu wajibal wujud. Nah, sudah kita bahas bahwa Allah wajibul wujud. Apa artinya wajibul wujud? Tidak didatangi oleh ketiadaan. Adanya Allah bukan dari tidak ada. Karena itu mustahil Allah adanya diadakan oleh yang lain. Kalau Allah diadakan, berarti Allah bukan lagi wajibul wujud. Bal lakana mumasilan lil hadisati, bahkan adalah Allah mumasilan, menyerupai, lil hadisati, bagi segala yang baharu, apabila Allah bukan wajibul wujud. Wa alaihi, dan atasnya kesucian Allah daripada al-walid, kesucian Allah daripada terpisah dari sesuatu, kesucian Allah dari membutuhkan kepada sesuatu, yadullu, menunjukkan, qaulullahi, oleh firman Allah Ta'ala, fi suratil Ikhlas, dalam surat Al-Ikhlas, walam yulad, dan tidak diperanakan dia Allah. Itu artinya Allah bukan berasal dari sesuatu, bukan berasal dari sesuatu. Wa kadza, dan demikian pula, yajibu, wajib, tanzihuhu ta'ala, oleh kesucian Allah Ta'ala, anil walad, dari anak. Falaisa,
maka bukanlah Adam wala Isa dan tidak pula Isa wala ghairuhuma dan tidak pula selain keduanya Adam dan Isa auladun itu anak-anak lillahi bagi Allah. Tidak boleh manusia ini dikatakan abnaullah atau auladullah seperti perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, nahnu abna'ullah, kata mereka begitu. Itu kata-kata kufur. Hasya, tidak mungkin, mustahil ayyakuna lahu waladun, bahwa ada bagi Allah seorang anak. Allah bukan benda, tidak terpisah darinya sesuatu apapun dan bukan berasal dari suatu apapun. Itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak wa lam yulad dan tidak diperanakan. Itu artinya bahwa Allah bukan asal bagi sesuatu dan bukan berasal dari sesuatu. Allah Ta'ala qala, dan Allah berfirman fi wasfi nafsihi, dalam mensifati dirinya atau zatnya, lam yalid, tidak beranak dia Allah, ai laisa, artinya bukanlah Allahu aslan, bahwa Allah aslan sebagai asal, li far'in, bagi suatu cabang. Wa qad raddallahu, dan telah membantah oleh Allah Ta'ala ala man nasaba ilaihi al-ubuwata, atas orang yang menyandarkan ilaihi, kepada Allah, al-ubuwata, akan kebapaan atau sebagai bapak, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, mattakhadallahu min waladi, tidaklah menjadikan oleh Allah dari seorang anak pun. Ini ayat sekaligus bantahan kepada orang-orang Nasrani, juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, nahnu abnaullah, anak-anak Allah, kita anak-anak Allah, kata mereka. Sementara orang Nasrani berkata, Allah abuna, kata mereka, Allah bapa kita. Kata mereka, ketemu bapa di surga. Nauzubillah. Allah tidak menjadikan anak. Itu artinya bahwa Allah sekaligus bukan sebagai bapa. Ayat lain firman Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidaklah seyogyanya, artinya tidak pantas, lirrahmani, bagi Allah Ar-Rahman, an yattakhidha walada, untuk menjadikan seorang anak. Ai, artinya huwa muhalun, dia adalah mustahil. Ya, di sini penting ini. Disebutkan huwa muhalun, itu adalah perkara mustahil. Perkara mustahil itu apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan pada akal akan keberadaannya, tidak diterima oleh akal akan keberadaannya. Itu namanya apa? Mustahil aqli. Karena itu tidak boleh diadakan. Jadi keberadaannya mustahil. Nah, sehingga tidak boleh dikatakan kalau Allah kuasa, tentulah Allah mampu untuk menjadikan seorang anak. Mengapa tidak? Nauzubillah. Nauzubillah. Itu namanya menjadikan perkara mustahil menjadi perkara mungkin. Rusak omongan beda itu.
persis seperti perkataan orang-orang Wahabi, kata-kata kufur. Mereka mengatakan kalau Allah berkehendak, mengapa kalian mengingkari bahwa Allah bertempat di atas arsy? Allah Maha Kuasa untuk itu. Jangankan di atas arsy, bahkan di atas sayap seekor nyamuk Allah mampu untuk itu kalau Allah berkehendak. Nauzubillah. Itu namanya menetapkan perkara mustahil akli. Paham tidak? Jadi perkara mustahil akli itu pahami dulu apa itu perkara mustahil akli. Jangan diada-adakan. Paham nih? Mustahil akli itu apa? Mada yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Lanjut. Fala yahtaju, maka tidak membutuhkan oleh Allah Ta'ala ila waladin, kepada anak, wala walidin, dan tidak pula kepada orang tua, wala yajuzu, dan tidak boleh alaihi, atas Allah, dzalika, demikian itu, yaitu membutuhkan kepada anak atau bapak, tidak boleh atas Allah demikian itu, aqlan, secara akal, wala syar'an, dan tidak pula secara syara'. Nah, ini dia nih, di sini dibantah ini. Dilanjutkan, ini bantahan terhadap beberapa paham yang menyesatkan. Wa mimman syadza, dan dari orang yang nyeleneh. Apa nyeleneh? Ekstrim. Nah, nyeleneh. Dan daripada orang yang nyeleneh fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah terkait dengan kudrah Allah, terkait dengan apa? Sifat kudrah Allah. Ibnu Hazmin, itu Ibnu Hazm Al-Andalusiyyu. Al-Andalus itu nisbat kepada Andalus, Andalusia. Haitsu, bahwa za'ama, berprasangka atau meyakini oleh Ibnu Hazm, annallaha qadirun, bahwa Allah qadirun, kuasa, ala ayyattakhidha waladan, atas menjadikan akan seorang anak. Kata dia begitu. Li'annahu, karena dia Allah, law lam yaqdir ala dzalika, jika tidak mampu atau tidak kuasa atas demikian itu, ayyattakhidha waladan, lakana ajizan, maka adalah Allah lemah. Kata siapa ini? Ibnu Hazm. Na'udzubillahi min su'il mu'taqad, berlindung kita dengan Allah dari keburukan akidah. Fa qudratullahi, nah di sini catatan penting ini. Fa qudratullahi, maka kudrah Allah Ta'ala la tata'allaqu bil mustahilil aqliyyi, tidak terkait dengan perkara mustahil aqli. Nah, kita kembali lagi kepada pelajaran yang sudah lalu. Hukum akal ada berapa? Ada 3. Ini pondasi betul ini. Hukum akal ini betul-betul pijakan dalam cara berkeyakinan supaya tertib berpikir. Hukum akal ini, subhanallah, penting betul ya. Orang kalau tidak paham hukum akal, nanti omongannya ngaco dia. Makanya Syekh Ad-Dardir menulis akidah apa namanya? Al-Kharidatul Bahiyyah, nazam bait syair, isinya cuma apa? Cuma penjelasan hukum akal aja. Karena dia pondasinya. Wajibun syar'an 'alal mukallafi ya'rifallaha ma'rifatullahi
ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi ay ya'rifal wajiba wal muhala ma'a jaizin fi haqqihi ta'ala wa mislu dha fi haqqi rusulillahi alaihimi tahiyyatul ilahi. Itu poin pokoknya di situ. Wal wajibul aqliyyu ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fadzahili wal mustahilul kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta dhiddal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa walil hudusi wa kullu amrin qabilin lil intifa terus walis thubuti jaizun bila khofa. Udah itu intinya, itu dari diri itu. Subhanallah, penting betul. Pertama, wajib akli, yaitu apa? Wajib akli ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan pada akal akan ketiadaannya. Jadi nggak boleh nggak ada. Ini namanya wajib akli, wajib adanya. Tidak boleh tidak ada. Yaitulah Allah dengan segala sifat-sifatnya. Lalu yang kedua, mustahil akli, yaitu apa? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan keberadaannya. Ini nggak boleh ada ini barang ini. Ini namanya barang apa ya? Mustahil secara akal keberadaannya, seperti adanya sekutu bagi Allah. Paham ini? Seperti adanya sekutu bagi Allah. Lalu yang ketiga, jaiz akli. Jaiz akli itu apa? Sesuatu yang adanya mayutasawwaru, sesuatu yang dapat digambarkan pada akal akan keberadaannya dan ketiadaannya. Wa kullu amrin qabilin lil intifa wa lis thubuti jaizun bila khofa. Ini jaiz akli namanya, atau disebut pula mungkin akli, sama. Nah, kembali kepada penjelasan kitab ini. Disebutkan qudrah Allah tidak terkait dengan mustahil akli. Qudrah Allah tidak terkait dengan mustahil akli. Mustahil akli itu barang yang nggak boleh ada. Nah, sifat qudrah Allah ini tidak terkait, tidak memberikan asar dalam perkara mustahil akli. Karena mustahil akli itu barang yang tidak boleh ada. Nah, sifat qudrah Allah, sifat kuasa Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli ini. Contoh, misalkan kalau ada orang berkata, menurutmu kan Allah memiliki sifat qudrah, maha kuasa. Kalau begitu, kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain? Na'udzubillah. Adanya sekutu bagi Allah itu perkara mustahil, enggak boleh diada-adain. Sifat qudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Paham tidak ini? Adanya anak bagi Allah itu perkara mustahil akli, jadi tidak boleh diadakan. Makanya Ibn Hazm nyeleneh dia ketika dia mengatakan Allah kan maha kuasa. Mengapa tidak? Kalau Allah berkehendak menjadikan anak, kuasa untuk itu. Nauzubillah. Itu namanya menetapkan perkara mustahil akli, padahal sifat qudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Tuh. Jadi kesimpulan utamanya, orang sekelas Ibn Hazm aja dia kagak paham cara berpikir dengan tertib sesuai hukum akal, sampai dia mengatakan Allah kuasa untuk menciptakan, untuk menjadikan seorang anak. Mengapa tidak? Kan Allah maha kuasa. Nauzubillah. Apalagi orang-orang awam. Dan persis disinilah rusaknya orang-orang Wahabi, karena mereka apa? Tidak paham hukum akal.
Mereka mengambil dari Ibn Hazm ini ketika mereka mengatakan apa? Kata orang-orang Wahabi. Kata orang Wahabi, Allah berada di atas arsy, bertempat di atas arsy. Mengapa kalian mengingkari? Allah kuasa untuk itu. Jangankan di atas arsy, di sayap seekor nyamuk Allah kuasa untuk itu. Nauzubillah. Omongan begitu itu namanya tidak faham hukum akal. Itu namanya menetapkan perkara mustahil akli. Allah itu mustahil bertempat. Allah itu bukan benda. Anda berarti paham ini? Harusnya begitu ngomongnya. Jangan ditetapkan tempat bagi Allah. Allah ada tanpa tempat. Tidak boleh dikatakan bertempat di arsy, sebagaimana mustahil bertempat pada yang lainnya selain arsy. Apa di langit, apa dalam tubuh manusia, atau dalam makhluk lainnya, mustahil itu semua. Nah, jadi orang yang mengatakan, orang Wahabi itu persis seperti yang ngomongnya. Nah, jadi kalian jangan terkecoh nanti sewaktu-waktu ketemu dengan orang Wahabi lalu dia berkata begitu, kenapa kalian mengingkari Allah bertempat di atas arsy? Kan Allah Maha Kuasa. Nah, katakan kepada dia, itu adalah perkara mustahil akli, jangan diada-adakan perkara mustahil akli itu. Allah bertempat itu namanya perkara mustahil akli. Paham tidak? Karena Allah bukan benda. Nah, jadi Ibn Hazm ini beliau menulis kitab banyak juga karyanya. Ibn Hazm ini. Tapi bagian sini nyeleneh dia. Kagak tertib cara berpikirnya. Karena itu diperangi oleh para ulama bagian sini nih. Dan itu merusak akidah. Dan Ibnu Taimiyah mengambil dari Ibn Hazm juga. Ibnu Taimiyah bagian ini diambil oleh Ibnu Taimiyah, kemudian diambil lagi oleh orang Wahabi di zaman sekarang. Rusak cara berpikirnya karena tidak paham hukum akal. Nah, jadi pahami ini sangat fundamen. Apa tuh fundamen? Sangat mendasar memahami hukum akal yang tiga ini. Nanti dibahas di dalamnya sifat-sifat Allah kecuali sifat hayat saja daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 selain sifat hayat tidak ada ta'alluqnya. Selain sifat hayat saja yang tidak memiliki ta'alluq. Selain sifat hayat memiliki ta'alluqnya. Qudrah, iradah. Apa bait syairnya dalam Ad-Dardir? Qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati apaan? Buang kalau hafal dibaca tiap hari. Akhot tuqa, ujungnya akhot tuqa. Ujungnya akhot tuqa. Itu soal. Pahami ini hukum akal yang tiga ini. Supaya tertib cara berpikirnya nanti. Sifat kudrah Allah hanya terkait dengan apa? Jaiz akli saja. Tidak terkait dengan perkara mustahil akli dan tidak terkait dengan wajib akli. Nanti ada bait syair penjelasan itu lebih luas. Bait nomor berapa itu? Wajaizun fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Bait syair nomor berapa itu? Qudratun bimumkinin ta'allaqat 33 bait 33. Nanti dibahas lebih luas di sini.
Wa qudratun, maka sifat qudrah bimumkinin ta'allaqat, hanya dengan perkara mungkin akli saja terkait. Yaitu jadi tidak terkait dengan wajib akli dan tidak terkait dengan mustahil akli, hanya terkait dengan mungkin akli saja atau jaiz akli saja. Mungkin akli atau jaiz akli sama. Lanjut. Orang sekelas Ibn Hazm aja jadi nyeleneh dia, kagak tertib cara berpikirnya, kagak paham hukum akal itu dia. Ya, kalau mau tahu Ibn Hazm itu banyak karyanya. Salah satunya karyanya judulnya namanya Naqdu Maratibil namanya Maratibul Ijma. Ada karya-karya lain, karya-karya Ibn Hazm Al-Andalusi. Al-Ijma, judulnya Al-Ijma karya Ibn Hazm. Jalannya itu ekstrim, mengasing, apa mengasing? Menyalahi pendapat mayoritas. Lanjut. Dapat dipaham ya? Mudah-mudahan sampai ke bait 33 nanti. Ini bait berapa ini kita ini? Keburu lebaran. Berapa baris? Baru bait 26 kita ini. Wah, bait 33 masih jauh, Riz. Lanjut. Wa qad dhalla, dan benar-benar telah sesat ba'dun nasi, oleh sebagian orang, aydan pula, fi tafsirihim, dalam tafsir mereka, ba'dun nas, lil hadisil wahi ad-dha'ifi jiddan, bagi hadis al-wahi ad-dha'if yang sangat lemah, jiddan sangat, ad-dha'if yang lemah, jiddan sangat. Ada hadis, ini hadis tidak bisa dijadikan sandaran. Kalaupun hendak dimaknai, maka memaknainya hati-hati, jangan salah. Oleh karena ada segolongan orang atau sebagian orang mengambil hadis ini yang walaupun dhaif, lalu parahnya mereka memahaminya secara salah. Udah hadisnya dhaif, wahi itu parah dhaifnya, walaupun belum sampai kepada batas maudhu'. Jadi hadis dhaif itu banyak macamnya, banyak macamnya hadis dhaif. Nah, redaksi hadis wahi ini yang sangat lemah sekali mengatakan al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Fafassarahu, maka telah menafsirkan akan hadis ulaikal juhalu, oleh mereka orang-orang bodoh, bi annal basyara, dengan bahwa manusia abnaullah, adalah anak-anak Allah. Mereka mengartikan iyalullah adalah anak-anak Allah. Kata mereka, fakadzabu al-ayati wan nusus asy-syar'iyyati bidzalika, maka mereka mendustakan terhadap ayat-ayat dan nas-nas syara' dengan tafsiran demikian itu. Wal iyadu billah. Jadi mereka mengartikan iyalullah, kata mereka abnaullah. Na'udzubillah. Wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat terhadap mereka, ayyutbi'u, untuk mengikutkan oleh mereka, maqaluhu, akan apa yang mereka katakannya, bikalimati majazan, dengan kalimat majaz. Kata mereka abnaullah dalam makna metafor, dalam makna majaz, bukan dalam makna harfiah bahwa Allah punya anak. Tetap itu
tidak menyelamatkan mereka. Karena dengan mengatakan Allah punya anak itu adalah kekufuran. Paham tidak ini? Walaupun kata mereka bukan dalam makna hakiki, tapi dalam makna apa? Majaz. Majaz itu metafor. Fallahu, maka Allah, la yusafu, tidak disifati dia Allah bi anna lahu abna'an, dengan bahwa baginya Allah abna'an, anak-anak, la haqiqatan wala majazan, tidak secara hakikat juga tidak boleh dikatakan secara majaz. Majaz paham gak majaz? Mang Ujang paham gak majaz? Anggap aja paham dah. Mang Ujang singa. Bukan berarti Mang Ujang beneran binatang singa, tapi maksudnya apa? Pemberani. Mang Ujang lagi ceramah, terus diapain? Mang Ujang, atau dikatakan singa sedang ceramah. Bukan ada singa lagi ceramah naik podium, tapi maksudnya apa? Seorang pemberani. Nah, itu namanya apa majaz? Majaz. Paham tidak majaz? Itu gampangnya udah begitu dah. Nah, tidak boleh dikatakan bagi Allah anak. La haqiqatan wala majazan, baik secara hakikat atau secara majaz, tidak boleh dikatakan bagi Allah. Lanjut. Wal iyalu, dan kata al iyal fil lughati dalam bahasa, hum mereka, al iyal, man yakununa tahta riayati ghairihim, adalah orang yang adalah mereka di bawah tanggung jawab yang lain, gitu. Atau di bawah pengawasan yang lain. Kata iyal itu dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang di bawah tanggung jawab orang lain, atau di bawah apa? Pemeliharaan orang lain, tahta riayati ghairihi. Karojulin, seperti seorang laki-laki, lahu abun, baginya rajul, abun seorang ayah, wa ummun, dan ibu, fakiraini, yang fakirani, yang fakir keduanya, yunfiku alaihima, yang bernafkah atau memberi nafkah oleh itu rajul alaihima, atas keduanya, kedua ayah dan ibunya. Yuqalu, dikatakan hadzani min iyali fulan. Hadzani, ini dua orang di bawah iyal fulan, di bawah tanggung jawab si fulan, atau di bawah pemeliharaan si fulan. Ma'nahu, maknanya yunfiku alaihima, bahwa itu si fulan memberi nafkah atas keduanya. Itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata iyal itu dia maknanya. Dapat dipahami deh. Wala yujadu, dan tidak ada, fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab al-asliyati, yang asli, bahasa Arab asli itu iyalun, kata iyal bimakna auladin, dengan makna anak-anak, enggak ada. Jadi hadis tadi itu mana udah dhaifnya farah lagi, udah begitu lebih parah lagi, diartikan iyalullah, al-khalqu kulluhum iyalullah, lalu diartikan seluruh makhluk mereka semua adalah anak-anak Allah. Nauzubillah. Rusak pemahaman gitu. Fa makna al-khalqu kulluhum iyalullah, ini makna hadis ini kalaupun hendak difahami, fuqaraullah. Nah, artinya orang-orang yang fakir terhadap Allah. Apa fakir? Membutuhkan. Fuqaraullah artinya orang-orang yang fakir terhadap Allah. Nah, kalau itu benar.
Kita semua fakir kepada Allah. Bahkan itu ditetapkan dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah, Allahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Nah, jadi kata ayyadullah yang dimaksud oleh hadis ini jika hendak diterjemahkan atau difahami atau diambil, ayyadullah yang dimaksud ay fuqara'ullah, artinya orang-orang yang fakir terhadap Allah. Yahtajuna ilaihi, berhajat atau membutuhkan oleh mereka manusia, ilaihi kepada Allah. Ya'kuluna, makan mereka, mir rizqihi, dari rizkinya Allah. Huwa, dia Allah, yakfihim, mencukupkan bagi mereka. Itu yang dimaksud dengan ayyalullah, bahwa Allah yang mencukupi bagi mereka. Cukup nggak Mujang? Cukup. Kurang nggak? Hah? Kurang kali. Hah? Semua orang itu, semua makhluk bahkan tidak hanya manusia, dicukupkan oleh Allah. Betul itu? Dicukupkan oleh Allah. Bukti bahwa mereka diberi hidup oleh Allah, itu artinya cukup bagi mereka apa yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Iya. Manusia itu banyak yang stres karena nyari kelebihannya. Itu. Karena nyari apa? Kelebihannya pada stres itu. Adapun dari segi kecukupan, Allah menjamin bagi mereka. Disebutkan dalam Al-Quran begitu. Misalkan diantaranya ayat firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang hidup di bumi ini dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi jangan takut kagak makan. Iya, makan mah banyak. Ini makan banyak banget. Justru yang kayak gitu itu takut kagak bisa berak. Gitu Bang Bus. Itu orang makan bukan men, takut, kayaknya takut kagak bisa berak, betul itu orang. Kudunya memikirnya gitu. Jadi seakan-akan takut kagak bisa berak gitu dia. Makan mah semuanya makan. Masya Allah. Yang pada mikirin itu adalah kelebihannya, sehingga pada stres itu mikirin kelebihannya. Nah, disinilah mengapa kita diperintah dalam syariat itu untuk belajar qanaah. Iya, al-qanaatu kanzun la yafna. Jadi qanaah itu adalah pembendaharaan atau deposito yang tidak akan habis, yang tidak akan punah. Itu sebaik-baiknya simpanan, itu dia al-qanaah. Tapi kalau orang kagak punya qanaah, sebanyak apapun dia nyimpen, ya kagak bakalan cukup, terus aja kurang. Tapi kalau punya qanaah, itulah sebaik-baiknya deposito. Sebaik-baiknya tabungan. Iya. Sebagian ulama berkata, an-nafsu tamma'ah, allimhal qanaah. Nafsu itu tamak. Nafsu itu tamak. Nafsu siapa pun tamak. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Karena itu allimhal qanaah.
ajarilah akan nafsu itu untuk qanaah. Guru kita sering menasihatkan ini. Beliau mengatakan, Syekh Abdullah rahimahullah mengatakan apa? Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah wan nafsu tamma'ah 'allimhal qanaah. Ad-dunya sa'ah, dunia itu sesaat. Ij'alha ta'ah, maka jadikanlah ketaatan. Dunia itu sesaat ini. Saya sekarang udah hampir 50 umur. Iya. Mang Ujang udah hampir 60 atau udah 60 lewat ya? Oh, udah 60 tua udah itu. Tua. Masih mau muda aja. Paling berapa tahun lagi? Nah, iya paling berapa tahun lagi ke depannya ada. Kata anak muda udah sore. Udah sore. Lah iya itu. Sesaat dunia itu. Kalau kata misalkan 5 tahun lagi dah. Emang 5 tahun lama. Kan udah sebentar ya. Tahu-tahu udah puasa lagi. Itu artinya dunia sa'ah. Karena itu pula sebagian ulama kita mengatakan summiyatid dunya dunyan lidunuwiha minal akhirah. Disebut dunia itu dunia yang makna harfiahnya dekat. Dunia itu makna harfiahnya artinya dunia itu dekat. Dana yadnu artinya dekat. Mengapa dunia disebut dunia yang artinya dekat? Lidunuwiha minal akhirah, karena dia dekat dengan akhirat. Karena dekat dengan akhirat. Sebagian ulama lainnya mengatakan kata dunia dari kata dani'a. Ad-dana'ah. Ad-dana'ah itu artinya buruk. Summiyatid dunya dunyan lidana'atiha. Sebagian ulama lagi mengatakan begitu. Dunia itu disebut dunia karena apa? Isinya keburukan. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan apa? Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dunia itu adalah bangkai dan orang-orang yang mencarinya adalah anjing-anjing. Wah. Masya Allah. Nah, gitulah mengapa dunia yang sesaat ini jadikanlah ketaatan. Wan nafsu tamah, nafsu itu tamak. Alimhal qanaah, maka ajarilah qanaah. Qanaah itu adalah kanzun la yafna, sebaik-baiknya simpanan. Sama kemudian adanya al-ma'unun maknaku. Itu dia. Iya. Dalam hadis disebutkan. Guru bangke dia. Guru bangke. Masya Allah. Nah, jadi kembali lagi, Allah mencukupkan bagi seluruh makhluknya akan rizki mereka. Walaupun bertingkat, ada yang banyak, ada yang sedikit, sebenarnya itu mencukupkan bagi mereka. Mencukupkan bagi mereka. Itu tadi. Jadi yang banyak diburu itu adalah apa? Kelebihan. Ada orang kerja giat betul, begitu ditegur, giat betul kerja. Nyari seliter beras. Mana ada giat kayak gitu seliter beras? Yang ada nyari kelebihannya itu dia. Bukan seliter beras, ngapain? Sebongkah emas. Sebongkah emas ini nyari kelebihannya. Percaya enggak orang kerja atau kagak kerja Allah menjamin rezekinya? Enggak percaya, harus percaya. Kerja kagak kerja Allah menjamin rezeki setiap orang.
Nah, disebutkan dalam Al-Quran begitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kagak disebutkan yang kerja dapat rezeki, kagak disebutin begitu. Ayatnya kan begitu. Allah menjamin siapapun yang dihidupkan dijamin rezekinya oleh Allah. Jangan kata manusia yang berakal, binatang-binatang yang kagak berakal dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat ini mutlak. Wa ma min dabbatin. Dabbah itu semua binatang yang hidup kasih rezekinya oleh Allah. Kerja kagak kerja, Allah menjamin rezeki setiap orang. Nah, cuman orang tuh banyak yang stres nyari kelebihan, nyari lebihnya. Motor jelek, pengen cakep, udah cakep pengen mobil, gitu, begitu. Betul gitu Mujang? Hah? Cukup Mujang. Semuanya dicukupi oleh Allah. Beli mobil cukup. Beli motor cukup. Nah, kembali lagi. Jadi hadis ini ayalullah artinya fuqaraullah. Lanjut. Summa hadzal hadisu, kemudian ini hadis dhaifun wahin jiddan. Hadis dhaif. Wahin sangat katakanlah buruk gitu. Sekali. Atau ya ini hadis bermasalah gitu. Hadis ini hadis dhaif yang kedhaifannya itu parah. Parah. Hadis dhaif itu kan bertingkat. Hadis dhaif itu bertingkat. Ada hadis dhaif yang dhaifnya sedikit, khifatud dha'f, atau dhaifun dha'fan khafifan, istilahnya begitu. Ada yang dhaifnya itu dhaif apa? Parah, shadidud dha'f. Ada yang khafifud dha'f. Hadis ini parah ini dhaifnya. Kama nassa ala dzalika, sebagaimana mencatatkan atas demikian itu jam'un minal huffadhi, oleh sekelompok daripada huffazul hadis. Banyak para ulama, di antaranya misalkan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini sangat dhaif. Termasuk Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi, termasuk Al-Ajluni, termasuk Al-Busiri, Al-Hafiz Al-Busiri, dan banyak para ulama lainnya. Al-Hafiz Al-Haythami, Al-Haythami bukan pakai ta, kesa, Al-Haythami. Dan banyak para ulama huffaz lainnya menilai itu hadis adalah hadis yang dhaif, syadidud dha'f, sangat lemah. Nah, kalaupun ulang lagi nih terjemahan hadis, kalaupun hendak diterjemahkan al-khalqu, para makhluk, kulluhum, seluruh mereka, iyadullah, adalah membutuhkan terhadap Allah atau fuqaraullah, wa ahabbuhum, dan paling dicintai mereka, ilallah, kepada Allah, anfa'uhum, adalah yang paling bermanfaat mereka, li'iyalihi, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dia nafkahinya gitu. Bagi orang-orang yang dia nafkahinya atau yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baca lagi. Bismillah. Fadl di tempat di fadl itu kayak macam Hah? bukan apa fadl ini ada dari kajian minyak fadl Minal huffazi. Huffaz itu orang-orang hafiz hadis. Seorang disebut hafiz dalam ilmu hadis, dalam hadis itu orang yang dia hafalannya sangat banyak. Kutubus sittah hafal, belum disebut hafiz belum. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi dan An-Nasai. Dan Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud dan Ibn Majah. Itu 6 kitab. Sahih Bukhari aja 5 jilid. Sahih Muslim 4 jilid atau 5 jilid. Belum yang lainnya. Seorang hafiz itu ini hafal, semuanya hafal tuh 6 kitab ini. Hadis-hadisnya dan matan hadisnya dan para perawinya. Tapi kalau hafal 6 kitab ini belum disebut hafid, dia harus hafal yang lain, beberapa yang lain. Seorang hafid itu hafal wafayatur rijal, jadi para perawi wafatnya itu, para sebuah hadis itu kan ada perawinya. Fulan, an fulan, haddatsana fulan, an fulan. Setiap hadis perawinya itu seorang hafid hafal kapan wafatnya, di mana wafatnya, iya, di mana wafatnya, belajarnya sama siapa, terus siapa muridnya, siapa yang ngambil hadis darinya, dia ngambil hadis dari siapa, gitu. Hafid hadis. Ada orang seperti itu tuh ada. Iya. Kalau Quran kan 1 jilid aja, kurang lebih demikian lah 1 jilid. Kalau orang hafid hadis itu puluhan jilid. Allah a'lam bishawab.